Pemirsa, Rayanza Malik Ahmad, putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kembali membuat netizen terharu dan makin sayang. Bagaimana tidak, di hari ketiga Lebaran kemarin, Rayanza mengajak Lili dan Ukasha sahabatnya untuk membagikan makanan dan uang THR kepada orang-orang di jalanan. Hebatnya, makanan yang dibagikan itu dibeli Rayanza dari uang THR Lebaran. Aja mau bagi temen-temen yang belum gaul tuh, dadah. Let's go. Pak. Tuh. Bapaknya juga itu satu lagi. Pak. Pak. Buat makan, Pak. Ini, Pak. Ada uang lagi. Makasih. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Pak. Jangan. Makanya ditukar ya, Mbak ya? Alhamdulillah. Makasih ya, Bu ya. Pak minta beli. Makasih, Bu. Nanti. Ya, ini kasih uangnya. Ini yang ini boleh gak? Makasih. Nih, kasih. Ini abang yang kasih uangnya. Kasih Pak. Iya. Ya, nanti. Ya udah nanti ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, jika anak seumuran Rayanza umumnya lebih suka menghabiskan uang THR-nya untuk membeli mainan, Rayanza justru memilih menggunakan uang THR-nya untuk berbagi dengan orang-orang sekitar. Khusus para ojek online dan petugas kebersihan yang ia temui di jalanan. Dengan ditemani Susrini, Rayanza nampak begitu antusias saat membagikan makanan, sampai-sampai ia selalu mengajak mereka tos setiap kali memberikan makanan dan uang THR. Makasih banyak ya. Makasih banyak ya. Terima kasih, Bu. Pak, makasih. Ya. Oke. Nah, ini kasih ini dulu. Ini Bapak. Ya. Makasih, Pak. Ya. Kan uang. Kos, yo. Tentu saja, aksi Rayanza itu langsung menuai pujian netizen. Banyak yang menyebut Rayanza adalah copy-paste sang ayah Raffi Ahmad. Apalagi sebelumnya, netizen juga dibuat salut ketika adik Rafathar itu rela memberikan semua mainannya untuk disumbangkan kepada anak-anak yang menjadi korban banjir di Cisarua, Bandung beberapa waktu lalu. Titip salam terutama dari Rayanza. Rayanza sampai nyiapin tadi mainan, katanya ngomong, "Mah, Pak, ini kasihin ya ke teman-teman, ke adik-adik yang terkena bencana. Ini mainannya dari Rafathar Rayanza." Tuh aja mainannya udah dikasih aja. Ya man sallaita bi kullil anbiya. Memang apa yang dilakukan Rayanza tak pernah lepas dari didikan Raffi dan Gigi selaku orang tua. Raffi sendiri mengaku sangat terharu melihat Rayanza yang punya kepedulian tinggi terutama dengan orang-orang sekitarnya. Menurut Raffi, selain peduli, Rayanza juga sangat religius. Beberapa kali putra keduanya itu merengek minta umroh lantaran ingin mencium Hajar Aswad. Rayanza itu memang dia ininya lebih lebih sense of, dari kecil dia lebih inilah. Jadi Rayanza itu Masya Allah setiap hari memang dia ngedengerin itu lagu-lagu sholawat, lagu-lagu Muhammad gitu-gitu. Kalau Rafathar itu kan memang lebih introvert, kalau Rafathar itu lebih extrovert. Dan waktu itu pas di depan Ka'bah dia berdoa sendiri, ya Allah aja mau cium Hajar Aswad. Karena waktu itu sebelum ngajakin Rayanza berangkat umroh, kita ngeliatin setahun yang lalu videonya kakaknya itu masuk ke Hajar Aswad, tapi udah besar. Umurnya Rafathar 9 tahun, dia bilang papa aja cuma pengen, jangan nanti aja kan masih kecil, nanti kalau udah gede ya. Jadi di depan Ka'bah berdoa, ya Allah aja cuma sampai rumah, ya Allah saat mau tidur dia berdoa, ya udah aja mau berdoa apa, ya Allah aja mau ke Mekah, mau ke Ka'bah lagi, mau cium Hajar Aswad, itu terus yang itu. Tapi saya juga terharu gitu kan, ya Allah anak saya ini lebih, dia bener-bener ya karena alhamdulillah dia tiap hari dengerin lagu itu ya Muhammad. Ataita bis salam wal huda Muhammad habibi ya. Momen Lebaran yang seharusnya jadi momen bahagia bagi anak-anak karena bisa berkumpul bersama orang tua di rumah. Tetapi hal ini tidak terjadi pada anak-anak Nikita Mirzani. Untuk kedua kalinya, Loli, Aska, dan Arkana harus melewati momen Lebaran tanpa sang Ami Niki. Pasalnya saat ini Nikita masih mendekam di rutan pondok. Meski begitu, anak-anak Nikita nampak berusaha tegar. Mereka juga tetap melakukan tradisi yang dilakukan sang ibu, yakni membagikan THR Lebaran kepada orang-orang yang bekerja di rumah. Hari ini kita mau kasih THR orang yatim. Pada tebel banget kan guys. Ini teh hati. Ini makasih ya. Terima kasih deh. Ini teh mimin. Makasih Bang.
Ade, makasih ya. Makasih ya, Bang. Ya, tradisi yang semestinya dilakukan oleh Nikita Mirzani kini dilakukan oleh kedua putra Nikita yang masih kecil, yakni Aska dan Arkana. Mendapat THR lebaran dari anak majikannya, para ART dan sopir Nikita menjadi terharu. Mereka langsung memeluk Aska dan Arkana dengan penuh kasih sayang dan rasa terima kasih. Mereka juga mendoakan agar Nikita Mirzani bisa segera bebas dan berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Semoga Ami cepat pulang, walaupun Ami nggak ada ya, tapi tetap masih ngasih THR ke teteh-teteh ya. Semoga Madam cepat sehat, cepat pulang, cepat kumpul sama anak-anak. Walaupun tak bisa merayakan lebaran bersama sang ibu di rumah, rupanya Aska dan Arkana memilih untuk menemui Ami Niki di rutan. Mereka ingin melepas rasa rindu akan sosok sang ibu yang sudah 2 tahun ini hidup terpisah. Usai sholat Id dengan ditemani sang paman Lintang, Aska dan Arkana langsung menuju rutan Pondok Bambu. Nikita yang dikabarkan sedang sakit langsung menangis begitu melihat kedatangan kedua jagoannya itu. Lantas seperti apa suasana haru pertemuan Niki dan anak-anaknya? Alhamdulillah sudah membaik ya, terus juga ya sehat lah alhamdulillah. Ketemu kangen sama anak-anak juga tadi pas baru datang ya langsung dipeluk anak-anak karena memang anak-anak yang paling dikangenin. Aktris cantik Sania Marwa merasakan betul indahnya momen Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Bagaimana tidak, 25 Maret 2026 yang bertepatan dengan Lebaran hari kelima, Sania akhirnya bisa bertemu dan merayakan ulang tahun anak sulungnya, Syarif Muhammad Fajri, yang genap berusia 13 tahun. Awalnya Sania mengaku sama sekali tak berharap hari itu ia bisa merayakan momen ulang tahun buah hatinya. Namun ia ingin sekali memberikan kue ulang tahun dan kado buat Syarif. Ia pun menyiapkan segalanya dan menuju ke rumah mantan suaminya Atala Riksha. Halo, hari ini tanggal 25 Maret, ulang tahun anakku Syarif yang ke-13 tahun. Sekarang Umi mau tiup lilin. Yeay! Happy birthday Syarif. Happy birthday Syarif. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Syarif. Aku datang udah tegang banget ya, udah perasaannya udah pasrah aja lah lillahi ta'ala. Alhamdulillah kalau boleh masuk ya rezeki aku bisa ketemu sama anak, kalau nggak boleh yang penting amanat aku semuanya sampai, itu aja. Ternyata boleh masuk dan ketemu, Masya Allah tabarakallah. Siapa sangka kedatangan Sania disambut dengan tangan terbuka oleh Atalarik. Bahkan mantan suaminya itu mengizinkan Sania untuk bertemu dan merayakan ulang tahun Syarif di rumahnya. Tentu saja Sania sangat bersyukur dan bahagia karena setelah 9 tahun tinggal terpisah dari Syarif dan Aisyah Syabira, akhirnya ia bisa merayakan ulang tahun anak-anaknya. Momen yang selalu ia nanti dan rindukan. Tak heran ia sangat berterima kasih atas kebaikan hati Atalarik. Alhamdulillah aku diterima dengan baik oleh papanya anak-anak. Dan aku bertemu dengan Syarif dan ada Syabira juga, bisa ketemu, bisa pelukan, terus juga kadonya diterima dengan baik, kuenya dan balon-balonnya bisa ngucapin langsung. Di tahun ke-9 setelah 8 tahun setiap ulang tahun gak pernah bisa ngucapin langsung, tahun ini bisa ngucapin. Ini karena Syarif lagi suka banget sama game, jadi aku bawa perintilan game lah, kayak semacam keyboard, mouse yang dia mau. Jadi aku udah sempet nanya sebelum libur sekolah, pas ketemu di sekolah aku tanya, "Bang, mau ulang tahun mau kado apa?" Jadi aku udah list duluan sebelum dia libur pas ketemu di sekolah. Gak nyangka banget ya, mudah-mudahan ini menjadi titik balik ya. Semoga kedepannya bisa semuanya lebih baik. Tapi sayangnya di tengah kebahagiaan Sania Marwa bisa merayakan dan mengucapkan selamat ulang tahun langsung sang buah hati, Atala Riksha justru memposting kata-kata bernada satir.
Alhamdulillah, hikmah Ramadan ini untuk selalu berhati-hati dengan orang yang nafasnya sudah terbiasa dengan dusta. Semua kebaikan yang dibagikannya penuh dengan kemunafikan. Jalan sabar adalah menghadapi orang seperti itu. Lantas, siapakah orang munafik yang dimaksud Atalarik? Benarkah Sania kembali merasa terusik dengan postingan mantan suaminya itu? Karena aku nggak mau jadi salah paham lagi sama pihak papanya anak-anak. Aku nggak pernah mau ada konflik-konflik lagi demi kepentingan anak-anak, supaya bisa hubungan aku dan bapaknya juga membaik sebagai orang tua gitu. Momen Lebaran 2026 dimanfaatkan oleh Ridwan Kamil untuk menyampaikan permohonan maaf setelah serangkaian ujian yang cukup berat. Namun di balik itu, pria yang disapa RK itu juga menyoroti maraknya fitnah yang ia terima mengenai kehidupan pribadinya. Ia tegas mengaku tidak tinggal diam terhadap berbagai isu yang dinilainya sebagai hoax. Ungkapan maaf Ridwan Kamil tersebut ia unggah usai kabar pengkhianatan cintanya pada Atalia Praratya setelah munculnya isu miring tentang dugaan perselingkuhan dengan sejumlah nama seperti selebgram Lisa Mariana hingga Aura Kasih. Sebagai manusia yang penuh kilang, saya mohon dibukakan pintu maaf. Juga memaafkan mereka yang memproduksi ratusan konten-konten kebohongan atau hoax. Namun lucunya, ucapan maaf di Hari Raya Idul Fitri yang ditulis Ridwan Kamil rupanya dibalas dengan pantun nyeleneh bertema Aura Kasih dan Lisa Mariana oleh para netizen. Aura Kasih, Lisa Mariana, terima kasih maafnya diterima. Aura Kasih badannya langsing, Lisa badannya bohai. Walau kita terasa asing, mohon maaf atas perbuatan yang lalai. Di sisi lain, seolah berbanding terbalik, momen lebaran mantan istri Ridwan Kamil, Atalia, sepertinya lebih berwarna. Dalam postingannya, ia terlihat begitu bahagia, bisa merayakan lebaran bersama keluarga besar, meskipun Zara, putri sematawayangnya dengan RK tak terlihat. Gak hanya itu saja, Atalia juga singgung soal pelajaran hidup yang tak sesuai rencana. Ada masa ketika kita terluka, harus kehilangan, kekecewaan, dan ujian yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Perempuan selalu memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Sementara itu, bukan Lisa Mariana kau tak bikin sensasi. Baru-baru ini wanita yang pernah menjalin hubungan terlarang dengan RK kembali bikin heboh jagat maya. Lewat media sosial pribadinya, mengunggah video sembari menunjukkan alat uji kehamilan atau test pack. Meski tak menunjukkan hasil test pack-nya, dalam unggahannya, Lisa menuliskan jika dirinya kembali berbadan dua. Alih-alih bahagia dengan kehamilannya, wanita asal Bandung itu justru nampak uring-uringan mengetahui dirinya kembali hamil. Sebaliknya, sang suami Edo malah kegirangan saat tahu Lisa hamil. Sontak saja, video Lisa banjir ucapan selamat dari netizen yang ikut bahagia dengan kehamilan Lisa. Bahkan Cikita Baby, mantan artis cilik, ikut memberikan komentar. Entah unggahan Lisa itu benar adanya atau hanya sekedar sebuah konten demi sensasi semata, Lisa langsung memberikan klarifikasi bahwa kehamilannya itu tidak benar. Ia pun meminta netizen untuk tak heboh sendiri. Jangan heboh ya neti ya Allah. Enggak, gue enggak hamidun lagi. Ya enggak hamidun lagi, bisa aja itu salah test pack-nya. Ya. Selain itu, Lisa memastikan jika hasil test pack-nya salah. Karena selama ini, ia selalu menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Ia juga mengaku telah memeriksakan diri ke dokter, dan hasilnya bikin ibu dua anak itu lega dan happy. Guys, jadi mah tadi kepanikan. Enggak positif itu test pack error ya. Mungkin test pack agak murce kali ya, Wak. Alhamdulillah ya Allah, enggak. Dua anak lebih baik ya, Dok. Ya. No, jadinya si Edo yang hamil. Tetap bulan.
jadi kesimpulannya nggak hamil nih. Padahal netizen termasuk juga James ya pemirsa udah ikutan happy loh di saat tahu Lisa Mariana alias Lisdut hamil lagi. Tapi ya yang bikin James itu terheran-heran dan juga bertanya-tanya adalah kenapa Mbak Lisdut ini panik pas tahu dirinya hamil. Ayo, kenapa? Kira-kira kenapa ya pemirsa? Ini bapaknya kan suami sah kan, bukan bapak yang kemarin? Atau jangan-jangan ini ya Mbak Lisdut ini takut karena berat badannya bisa naik lagi. Apapun itu kita doain aja ya Mbak Lisdut happy selalu. Jangan bikin heboh lagi. Yang penting bisa bikin kontroversi. Salah. Pokoknya untuk Mbak Lisdut yang paling terpenting adalah bisa bahagia dan juga bisa menjalani hidup dengan warna yang baru. Sayang loh, citra kamu itu kan sekarang udah positif banget. Udah jadi idola emak-emak dan juga bapak-bapak muda. Alright, good morning pemirsa. Bersama dengan saya James Purba pagi hari ini siap untuk nge-spill cerita selebriti paling update, paling viral, dan paling hot hanya di obrolan seputar selebriti. Kami up next pemirsa, ada kabar yang menghebohkan datangnya dari Adisti Zara yang katanya mendadak pamit dari dunia hiburan. Loh, ada apa ini? Aku ikutan sedih. Nah pemirsa yang ingin tahu sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti. Bak petir di siang bolong, pesinetron Adisti Zara resmi mengundurkan diri dari dunia yang membesarkan namanya. Keputusan itu ia umumkan melalui video pesan yang diunggah di akun sosial media pribadinya. Dengan sedikit emosional bahwa Zara memilih mundur demi fokus untuk dirinya sendiri dan menjaga kesehatannya agar tetap pulih dan stabil. Halo teman-teman semuanya, ada kabar yang harus aku sampaikan kepada kalian semua. Setelah banyak sekali pertimbangan dan mengenai kondisi kesehatan aku belakangan ini, aku memilih untuk pamit dan kembali fokus pada diri aku sendiri. Tak dipungkiri memang, sinetron stripping alias sinetron yang tayang tiap hari memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Mulai dari waktu yang lebih banyak dihabiskan di lokasi syuting yang dimulai dari pagi hari hingga malam hari hingga berpengaruh pada kondisi kesehatan pemain. Lantas benarkah Zara mengidap penyakit sakit serius hingga harus melakukan perawatan khusus di rumah sakit? Belakangan ini aku menyadari bahwa dengan kondisi ini aku tidak mungkin untuk menjalani syuting seperti biasanya lagi. Aku memutuskan untuk mundur dan kembali memberi ruang untuk diriku sendiri dan terutama untuk kembali pulih terlebih dahulu. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman cast, kru, tim produksi, dan terutama kalian semua para penonton setia. Dengan nada haru, mantan personil JKT48 generasi kelima itu tak lupa mengucapkan maaf dan terima kasih kepada para penggemarnya yang setia hingga detik ini. Zara juga memohon doa kepada semua agar dapat melewati masa-masa sulit kehidupannya dengan jadi pribadi yang lebih baik. Aku secara pribadi kepada kalian semua meminta maaf sedalam-dalamnya jika keputusan aku ini membuat banyak orang kecewa. Doakan aku semoga aku kuat dan bisa melewati masa sulit ini ya teman-teman. Bye! Hampir 3 pekan, Vidi Aldiano meninggal dunia. Namun kenangan dan kisah Vidi seolah masih begitu melekat dalam ingatan orang-orang terdekatnya. Yang teranyar Harikis dan Bes Barini, kedua orang tua almarhum Vidi membeberkan jika keluarga sepakat untuk menyumbangkan sejumlah barang milik almarhum Vidi. Bahkan Harikis, ayahanda Vidi, berencana akan memberikan barang-barang peninggalan anaknya ke orang yang membutuhkan. Lantas apa saja barang peninggalan almarhum Vidi yang akan disumbangkan? Oh iya, kemarin sudah berlangsung itu. Ya kaos atau kemarin saya juga punya tuh kaosnya saya pakai yang gede. Ya. Ada ke panti asuhan semua, hampir semua. Yang di Cipete belum, karena dia bajunya alhamdulillah banyak ya. Kalau yang di Bintaro sebagian sudah. Kalian mau? Tiba-tiba jadi waktu kita pakai baju itu, terus dia bilang terpaksa. Namun berbeda dengan sang mantu Sheila Dara, di mana hingga kini Sheila masih menutup rapat kondisinya dan tak ingin media mengganggunya untuk sementara waktu. Jangan nanya Sheila. Silent.
Rasa rindu kehilangan almarhum Vidi pun juga dirasakan pasangan suami istri Fitri Tropika dan Irfan Hanafi yang sengaja datang untuk berziarah ke makam almarhum Vidi sekaligus bersilaturahmi dengan kedua orang tua duta persahabatan itu. Ziarah aja, ngirim doa juga. Kayak pengen ngeluangin waktu yang emang ketemu sama om sama tante dengan kondisi yang mereka udah lebih segar, udah lebih tenang. Semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik, diluaskan, dilapangkan, diterangkan kuburnya, diampuni segala dosanya, diterima semua amal kebaikannya. Hold my hand, there are many ways. Ku beri kau hangat, walaupun ku juga beku. Tak semua perpisahan dalam rumah tangga berakhir mengecewakan, begitu juga dengan silaturahminya, dan tak semua mantan pasangan bisa sinergi melakukan keduanya. Lihat saja, mantan pasangan Desta Mahendra dan Natasha Rizky, keduanya masih menjaga tali silaturahmi meski sudah bercerai 3 tahun lalu. Jadi ini mereka pure patungan untuk bikin kue ini, dari hasil tabungan mereka. Ini kalau dari saya ini. Tuh, happy 31 Abui, proud of you. Nih, selamat ulang tahun Ibu. Peluk ibunya, peluk ibunya, peluk ibunya. Aku surprise banget. Yeay. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat sejahtera. Kita akan doakan. Bahkan sampai detik ini, tak sedikit dari warga Plus 62 yang berharap keduanya bisa CLBK alias kembali rujuk. Teranyar, momen hangat dan penuh kebahagiaan diabadikan Desta melalui unggahan di sosial media pribadinya. Terlihat Desta dan Acha kembali bersama dalam satu bingkai foto demi merayakan ulang tahun putri sulungnya, Megumi Arauda Sachi yang ke-12 tahun. Aduh, makin sulit move on dong ya, Desta? Aku ingin jadi teman nyamanmu. Tak hanya itu, saat momen lebaran pun keduanya tampil kompak saat perayaan Hari Kemenangan Idul Fitri, sampai-sampai baju lebaran pun semuanya kembaran. Meski bukan kali pertama keduanya tampil bareng-bareng, bahkan Desta dan Acha dibuat shock dengan komentar Miska yang meminta Desta untuk berdoa agar rujuk dan kembali menikahi Acha. Pokoknya doanya harus kayak gini. Semoga juga. Ya udah diam dulu. Semoga Acha menikah denganku gitu. Miska, wah aku nggak tahu lagi. Seru banget sih. Thank you loh, Buy. Sweet manis ya? Bukan sweet sama ayah kok. Sila. Ibu dan ayah bilangnya bukan artinya itu sayang. Kasih sayang sama ayah. Ayo tiap lilin dulu, tiap lilin mana lilin? Meski Desta tak mungkiri bahwa Acha adalah wanita yang sulit dilupakan hingga detik ini, bukan tanpa sebab jika bapak 3 anak ini masih sayang dan menjaga hubungan baik dengan Acha. Kehadiran trio strong, Megumi, Miska, dan Miguel penyebab semuanya menjadi harmonis. Sekali lagi gue gak bisa meramal masa depan gue kayak apa, tapi saat ini gue ngerasa yang jadi pikiran gue nomor 1 adalah anak-anak gue. Segitunya gue. Gue malah masih suka nangis, bayangin aja. Ketidakegoisan Desta dan Acha sebagai orang tua yang bercerai menjadi dasar ketiga anaknya seakan tak menyadari bahwa ibu bapaknya sudah putus hubungan sebagai suami istri, hingga menyayangi Acha dalam diam bagi Desta adalah pilihan tepat. Sayang sama dia mah gak pernah untuk. Dia mau kayak gimana pun juga gue gak akan menyayangi dia. Awan duka tengah menyelimuti Erdian Aji Prihartanto alias Anji. Ya, setelah sempat menderita penyakit komplikasi jantung dan ginjal, ibunda tercinta Haja Siti Sundari menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 26 Maret 2026 kemarin. Almarhumah rencananya akan dimakamkan hari ini di TPU Mangunjaya, Bekasi. Sebelum berpulang, almarhumah ternyata sempat mengirim pesan ke Anji. Saat itu, almarhumah mengaku ingin beristirahat. Namun tak lama setelahnya, Anji justru menerima kabar duka. Ya, mama tuh memang beberapa tahun belakangan dia memang sakit ya. Di jantung, ada ginjal gitu. Makanya udah dari 2 tahun yang lalu, saya udah minta sama beliau untuk
jagain mama gitu. Untuk jagain mama maksudnya supaya dekat. Karena kan di sini kan di Bekasi, saya tinggalnya di Legenda Wisata Cibubur gitu. Jadi kayak mah, please dong mas sekarang tinggal sama aku gitu. Gantian aku yang mau ngerawat mama nih, mama lagi sakit gitu. Hari ini juga tadi juga gitu kok. Hari ini juga tadi kayak kita chat-chatan, mah aku baru bangun nih tadi pagi habis ada acara. Mama lagi ngapain? Mama mau tidur. Udah gitu aja. Mama mau tidur. Terus ya udah, saya rekaman sama anak lagi rekaman vokalnya si Saga dan tiba-tiba dikabarin gitu, mama nggak bangun. Terus saya datang langsung, mama lagi masih ada ngoroknya, masih ada denyutnya tapi udah lemah banget. Udah, terus saya dibawa ke rumah sakit, kita bawa ke rumah sakit. Kayaknya di perjalanan sih. Sikap Anji yang begitu tegar memang cukup mengejutkan. Apalagi ia harus ditinggal secara mendadak saat kondisi almarhumah ibundanya tengah dalam keadaan sehat. Lantas benarkah Anji bisa punya hati yang ikhlas lantaran sudah puas merawat sang bunda selama 3 bulan ini? Kalau ditanya sedih-sedih tapi ikhlas gitu. Karena memang alhamdulillah sudah bisa ada di saat-saat terakhir mama. Di tengah keikhlasannya, Anji mengaku tetap kehilangan sosok ibu yang sangat penyayang dan suportif. Pria berusia 48 tahun itu hanya bisa memakai gelang kesayangan sang bunda sebagai cara sederhana untuk melepas rasa rindunya. Ini gelang mama. Ini gelang mama yang selalu beliau pakai ya. Jadi kayak tadi meninggal kan aku sama mbakku tadi. Terus kata dia dicopot, terus nih kamu pakai. Saya melihat ini udah jalan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah almarhumah diberikan tempat terbaik di surganya Allah. Kau memberikanku hidup. Kedekatan Marshanda dengan putri sematawayangnya Sienna Amera Kasyafani belakangan semakin lengket saja. Terlihat dari tiap postingan yang sering Marshanda bagikan di sosial media miliknya saat menghabiskan waktu bersama dalam setiap aktivitas ibu dan anak itu. Oke, jadi kalau misalnya Sienna lagi nggak mood atau lagi nggak pengen aja untuk di-post, di-foto, dibikin reels, ibu selalu akan nge-respect your consent. Kalau Sienna say no, it's a no. Kalau Sienna say yes, ya udah, oke, let's go, let's do it. Karena Sienna emang nggak suka dipublikasi dan I respect that. Sienna dikabarkan beberapa bulan belakangan ini sudah tinggal bersama sang ibu, di mana sebelumnya bocah 13 tahun itu diasuh lama oleh sang ayah Ben Kasyafani dan ibu sambungnya Nesya Ayu Nabila. Apesnya dari situlah jagat hiburan tanah air heboh dan dengan berita viral sang anak Sienna mencuri perhatian publik. Lagi-lagi Marshanda mendapat sorotan tajam dari netizen. Itu imbas dari perubahan penampilan Sienna melepas hijab yang dipakainya sejak 3 tahun lalu. Netizen pun kompak menuding Marshanda telah mempengaruhi putrinya mengubah penampilan lantaran Marshanda memiliki riwayat bipolar serta melepas hijab. Waktu proses cerai dan gue tidak naik banding untuk fight harder untuk memenangkan hak asuh atas Sienna, karena gue percaya bahwa mantan suami gue adalah seseorang yang dewasa dan kita akan bisa co-parenting sebaik yang kita bisa. Respon Marshanda pun bijak, layaknya seorang ibu yang rela jadi garda terdepan untuk melindungi sang buah hati. Tak ingin jadi pihak yang disalahkan, aktris berusia 36 tahun ini buka suara soal putrinya yang tidak berhijab lagi. Beberapa hari lalu gue ngomong sama Sienna, Sien, can I be honest? Ya ibu, kenapa? Do you ever have the thought atau perasaan kecewa ke ibu dan wish that I would fight harder for you, for us in your life? Dia bilang, ibu, aku gak butuh ibu yang sempurna. Aku butuh ibu yang ada untuk aku. Aduh, pemirsa, tahu nggak sih? Memang ya netizen yang ada di Indonesia itu ada aja wujudnya. Apalagi kalau udah ngomentarin sesuatu yang
sifatnya itu private ya. Dan aku cuman pingin bisa kasih tahu nih ke netizen-netizen yang pemikirannya itu negatif. Udah dong, stop mencampuri urusan orang lain. Apalagi sampai menghujat. Jujur nih pemirsa, untuk James pribadi, cara parenting Marshanda ini udah bener banget. Dia memberikan ruang yang luas untuk sang putri bertumbuh dan menghormati keinginan serta mimpi putrinya. Nah, netizen-netizen yang biasanya cuma nyinyir lewat komentar belum tentu loh ada di step atau level seperti Caca. Ya kan pemirsa, pokoknya untuk Caca semangat terus ya. Jangan dengerin omongan orang lain, lebih baik dengerin apa kata hati. Oke pemirsa, kita kembali lagi sesaat lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti. Pemirsa, masih ada cerita selebriti yang paling hot dan menarik lainnya. Jadi terus saksikan ya obrolan seputar selebriti hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di GTV. Saya James Purba pamit, jangan lupa bahagia pemirsa. Have a nice day. Bye-bye.